Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita awali pembelajaran dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, tetapi dalam bentuk penyelesaiannya. Jadi cara pertama di sini kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menjumlahkan atau mengurangkan, mengalikan dan membagikan kedua ruas dengan angka yang sama. Yang cara kedua yaitu dengan memindahkan dari ruas kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, seperti itu. Bisa kita lanjutkan langsung ke contoh soal. Misalkan ada X plus 5 sama dengan 9. Kita gunakan cara yang pertama yaitu mengurangi kedua ruas dengan angka 5. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui berapa hasil dari X-nya. Jadi, kita kurangkan kedua ruas dengan 5 sehingga X plus 5 min 5 sama dengan 9 dikurang 5. Kemudian, ininya habis. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 4 karena 9 dikurang 5 adalah 4. Cara kedua yaitu memindahkan ruas kiri atau memindahkan ruas kanannya. Jadi X plus 5 sama dengan 9. Jadi X sama dengan, kita pindahkan 5 ini ke ruas kanan sehingga jika positif menjadi negatif dan jika negatif berubah menjadi positif. Sehingga X sama dengan 4. Contoh yang kedua. X min 4 sama dengan 10. Kemudian kita menambahkan kedua ruas dengan 4 agar 4 ini habis ya maksudnya. Kalau ini kan positif. Sehingga kita kurangkan kedua ruasnya. Karena ini negatif berarti kita tambahkan kedua ruasnya agar 4-nya ini hilang. Sehingga hasilnya adalah X minus 4 ditambah 4. Sehingga 4-nya habis, 10 ditambah 4 dan X-nya adalah 14. Cara kedua, X min 4 sama dengan 10. Kemudian X sama dengan 4 pindah ruas ke sebelah kanan sehingga hasilnya menjadi positif karena negatif. Dan X sama dengan 14. Jadi dari kedua cara ini kalian bisa pilih cara yang termudah. Dan Ibu sarankan cara yang termudah adalah cara kedua ya. Yang penting kalian tahu dari cara pertamanya. Kemudian soal yang ketiga, 3X sama dengan 9. Artinya, ini kan karena perkalian, artinya kita membagi kedua ruasnya dengan 3 agar tersisa X-nya. Sehingga 3X dibagi 3 dan ruas sebelah kanan pun 9 dibagi 3. Sehingga hasilnya X sama dengan 3 karena ini habis. Sehingga hasilnya X dan 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian cara kedua yaitu 3X sama dengan 9. Artinya kalau cara kedua ini jika ada pembagian. Misalkan 3X sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 dibagi 3. Kalau misalkan ada 3Y sama dengan 7. Artinya Y sama dengan 7 per 3 gitu. Sehingga hasilnya adalah sama ya, X sama dengan 3. Kemudian soal keempat, X per 4 sama dengan 15. Nah, kalau soalnya pembagian seperti ini, kita kalikan kedua ruas dengan 4. Artinya, berapapun penyebutnya, misalkan ada X per 5, berarti kita kalikan dengan 5. Kalau misalkan X-nya per 6, berarti kita mengalikan kedua ruas dengan 6 gitu. Sehingga menghasilkan X per 4 dikali 4 ya. Jadi kan bisa dicoret dan sisanya adalah X sama dengan 15 dikali 4, 60. Kalau misalkan nanti ada Z per 7 sama dengan 3, berarti Z per 7 dikalikan 7 gitu ya. Jadi kedua ruas sama-sama kita kalikan 7 gitu. Kemudian cara yang kedua adalah X per 4 sama dengan 15. Berarti kita gunakan cara
Nah, X per 4 sama dengan, artinya 15 ini 15 per 1 ya. Sehingga X sama dengan kita gunakan perkalian silang. Sehingga X dikalikan 1 kan tetap X. Sehingga 4 dikali 15 adalah 60. Jadi di sini kalian bisa memilih cara pertama ataupun cara kedua.